Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Sahabat pendengar yang berbahagia, malam-malam bulan Ramadan adalah malam penuh keberkahan. Berbagai anugerah dan keberkahan Allah turunkan di malam bulan Ramadan. Namun sayang, sebagian dari kita masih ada yang belum dapat memaksimalkannya, terutama menjelang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Fenomena yang ada sebagian dari besar umat mulai melupakan sholat tarawih di masjid. Jemaah semakin maju, bukan maju dengan bertambahnya orang yang sholat berjemaah, tapi semakin maju shafnya akibat sedikitnya orang yang masih bertahan dalam shaf sholat. Bahkan ada yang menyindir bahwa di 10 hari terakhir bulan Ramadan jemaah di masjid semakin banyak hingga meluber ke tempat-tempat lain atau ke jalan-jalan atau ke tempat-tempat yang bisa menampung umat-umat atau jemaah masjid tadi. Sahabat pendengar yang berbahagia, penyebab fenomena semacam ini tentu karena banyak faktor. Di antaranya adalah kurangnya pemahaman terhadap karakter dan keistimewaan bulan Ramadan. Hal itu terbukti dari banyak orang yang berjubel dan berdesak-desakan iktikaf atau hal lain di tempat-tempat lain, bukan di masjid. Mereka lebih senang antri, berebut promo-promo atau tergiur dengan bonus yang ditawarkan oleh para produsen atau pemasaran lainnya. Padahal saat itu juga Allah telah memberikan bonus besar-besaran kepada orang yang beribadah di bulan Ramadan. Belum lagi tradisi mudik lebaran yang insya Allah tahun ini memang dianjurkan untuk tetap berada di tempat. Berbagai bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan bisa tercecer habis sepanjang perjalanan mudik di kampung. Sahabat pendengar yang berbahagia, ibadah malam sangat dianjurkan oleh agama. Terlebih lagi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah tentang Rasulullah, bahwa bila masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah mengencangkan kainnya, menghidupkan malam, dan membangunkan keluarganya. Namun tentu ibadah malam tidaklah mudah bagi setiap orang. Hanya mereka yang benar-benar meyakini janji-janji Allah dan Rasul-Nya yang mampu melaksanakannya. Sebagaimana ditunjukkan oleh akhlak para salafus soleh, Al-Quran berkomentar tentang mereka. Bagaimana tadi saya bacakan pada mukadimah tadi. Lambung-lambung mereka jauh dari pembaringan karena mereka berdoa kepada Rabb mereka dalam keadaan takut dan berharap kepadanya. Dalam surat As-Sajadah. Bahkan dalam surat lain juga
dan mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu bermohon ampun di waktu sahur atau menjelang fajar. Dalam Az-Zariyat ayat 17 dan 18. Di samping itu, setan pun tidak akan membiarkan manusia dengan mudah melaksanakan ibadah di malam hari. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, setan mengikat tengkuk kepala seseorang dari kalian saat dia tidur dengan 3 kali ikatan, di mana pada tiap ikatan tersebut dia membisikkan, kamu mempunyai malam yang sangat panjang, maka tidurlah dengan nyenyak. Jika dia bangun dan mengingat Allah, maka lepaslah satu tali ikatan. Jika dia berwudu, maka lepas tali yang lainnya. Jika dia mendirikan sholat, maka lepaslah seluruh tali ikatan. Hingga pada pagi harinya, dia akan merasakan semangat dan kesegaran yang menenteramkan jiwa. Namun bila dia tidak melakukan itu, maka pagi harinya jiwanya terasa sempit dan malas beraktivitas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sahabat pendengar yang berbahagia, melihat keutamaan tadi, Rasulullah SAW sebagai seorang yang telah diampuni segala dosanya, tetap bersemangat untuk sholat malam. Bahkan diceritakan sampai kedua kaki beliau melepuh, pecah-pecah ketika hal itu ditanyakan. Beliau menjawab, apakah salah bila aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka kita sebagai umatnya lebih patut untuk sholat malam, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Jangan sampai malam-malam Ramadan kita habiskan di depan tontonan seperti televisi ataupun lain-lainnya, ataupun begadang tanpa arti atau laghoh. Sahabat pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan kita dapat menjalankan ibadah malam di bulan Ramadan ini dengan baik, sesuai dengan tuntunan. Kita berharap agar semakin ke depannya makin maju, semakin sukses dalam menjalankan ibadah puasa ini. Nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.